Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Misteri Kematian Bidan Desa. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, dan seperti apa kisah kali ini, langsung saja simak ceritanya. Sebelum memasuki cerita bagian ketiga, bagi kamu yang belum menyimak bagian pertama dan yang kedua, silakan klik bagian pertama dan kedua atau klik playlist yang telah disediakan. Bagi kamu yang sudah menyimak bagian pertama dan kedua, mari kita lanjutkan ke bagian ketiga. Setelah sarapan dan mandi, Aisyah bersiap-siap menuju wilayah RT Padula. Di sana, Aisyah memiliki rencana untuk mengadakan posyandu guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Tiba di rumah Pak Dula, suasana di sekitar sudah ramai. Aisyah menyapa beberapa ibu yang sudah berkumpul di area yang sudah disediakan. Di antara mereka, Bu Rodia, istri Pak Dula, menyambut Bu Aisyah dengan senyum hangat. "Halo Bu Aisyah, selamat datang di wilayah kami. Terima kasih sudah mau mengadakan posyandu di sini," ucap Bu Rodia dengan penuh keramahan. Aisyah tersenyum. "Terima kasih Bu Rodia. Saya senang berada di sini dan berkenalan dengan ibu-ibu semuanya." Setelah berbincang sejenak, Aisyah memutuskan untuk melanjutkan kegiatan posyandu. Ia membuka pemeriksaan dengan mengecek kesehatan para ibu hamil yang hadir. Selama pemeriksaan, Aisyah melihat beberapa ibu yang ternyata masih remaja. Bahkan ada yang baru belasan tahun namun sudah hamil. Salah satu dari mereka adalah seorang gadis bernama Risa. Aisyah merasa prihatin melihat kondisi ini. Aisyah melanjutkan pemeriksaan kesehatan pada Risa. "Bu Risa, mengingat kondisi kehamilan Anda yang sudah besar, sangat penting untuk menjaga kesehatan dengan baik. Pastikan Anda selalu ditemani suami kemanapun pergi ya." Namun Risa hanya terdiam dan tidak memberikan respon apapun. Ekspresinya terasa menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Meskipun begitu, Aisyah tetap melanjutkan pemeriksaan kesehatan Risa dengan memberikan obat dan vitamin yang diperlukan. Risa memberikan senyuman kecil sebagai tanda terima kasih. Setelah kegiatan posyandu, Aisyah memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah Bu Rodia. Di ruang tamu yang nyaman, Bu Rodia menyuguhkan teh hangat dan beberapa makanan ringan untuk Aisyah. Mereka duduk bersama sambil menikmati hidangan ringan. Bu Rodia memulai percakapan. "Bu Aisyah, senang bisa ngobrol bareng. Kalau ada yang perlu dibantu, jangan sungkan ya Bu," tanya Bu Rodia dengan ramah. Aisyah tersenyum. "Alhamdulillah Bu, saya senang bisa membantu warga di sini, khususnya ibu-ibu. Tapi permisi, saya mau tanya tentang Risa." Saat ditanya suaminya, dia hanya diam. Padahal kondisi kehamilannya sudah membesar. Bu Rodia menarik nafas dalam dan memulai menceritakan kisah sedih di balik kehamilan Risa. Risa itu malang nasibnya, dia hamil tanpa bapak. Katanya pacarnya waktu itu tidak mau bertanggung jawab dan kabur. Orang tuanya sudah berusaha mencarinya, tapi tidak ada kabar. Risa pun terpaksa menghadapi kehamilannya sendiri. Bu Rodia menarik nafas yang panjang. "Iya Bu Aisyah, Fatmi juga menghadapi situasi yang hampir sama. Katanya suaminya meninggalkannya ketika Fatmi sedang hamil." Bu Rodia menyambung penjelasannya kepada Bu Aisyah. "Bu Aisyah, di desa ini memang masih banyak warga yang belum mendapat akses pendidikan yang cukup. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi ekonomi membuat banyak anak perempuan hanya bisa sekolah hingga tingkat SD atau SMP saja. Beberapa di antara mereka bahkan memilih untuk menikah muda, dan sayangnya kehamilan di luar nikah juga bukanlah hal yang jarang terjadi di desa ini." Aisyah mengangguk, memahami bahwa tantangan ekonomi dan sosial merupakan faktor utama dalam kondisi ini. Malam harinya, Aisyah duduk bersantai di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh hangat. Pikirannya masih terpaut pada kondisi desa dan keinginannya untuk memberikan pendidikan yang lebih baik,
terutama kepada anak-anak muda di sana. Namun tiba-tiba ketenangan malam itu terganggu oleh suara ketukan keras di pintu depan. Aisyah terkejut dan berpikir, mungkinkah itu anak kecil yang tadi malam? Namun ketika suara ketukan itu terulang, Aisyah mendengar suara yang familiar yang memanggilnya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Assalamualaikum, ini Pak Haji. Aisyah segera bergegas menuju pintu dan membukanya. Pak Haji berdiri di luar dengan wajah serius. Ada keperluan apa Pak Haji? Malam-malam datang ke sini. Pak Haji menjelaskan, di RT sebelah Bu, ada seorang perempuan yang sudah mulai masuk waktu melahirkan. Mereka membutuhkan bantuan Bu. Bisakah Bu Aisyah membantu? Tanpa ragu Aisyah langsung mengiyakan. Tentu Pak Haji, saya siap membantu. Ia segera bergerak menuju klinik dan mengambil semua peralatan yang dibutuhkan untuk persalinan. Dalam waktu singkat, Aisyah bersiap-siap dan keluar rumah. Aisyah sudah bersiap dengan perlengkapannya dan membonceng motor Pak Haji. Suasana desa begitu gelap karena minim penerangan, namun keduanya tetap melaju dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, Pak Haji memberi instruksi kepada Aisyah. Bu Aisyah, tolong jangan melihat ke kanan kiri ya, fokus saja ke depan Bu. Aisyah agak heran, tapi mengaku patuh. Baik Pak Haji. Sampai di rumah yang dituju, suasana hening, terdengar erangan lemah dari seorang ibu muda yang sedang bersiap-siap untuk melahirkan. Aisyah dan Pak Haji bergegas masuk di dalam rumah tersebut. Pak Haji memberitahu bahwa keluarga ibu hamil itu menunggu di ruang tamu. Sementara hanya Aisyah dan ibu kandung yang akan membantu proses kelahirannya. Di dalam ruangan yang minim cahaya, Aisyah fokus membantu ibu muda itu melahirkan. Suasana begitu hening, terkecuali suara erangan dan desahan ibu hamil yang berjuang. Saat proses melahirkan berlangsung, Aisyah tidak bisa mengabaikan liris suara ketawa anak kecil yang terdengar dari sebelah ruangan. Meski kehadiran suara anak kecil itu cukup mengganggu, Aisyah tetap fokus dan profesional dalam membantu kelahiran. Akhirnya, bayi laki-laki yang sehat dan selamat lahir ke dunia. Aisyah lalu keluar ruangan dan memberitahukan informasi kepada keluarga dan Pak Haji. Setelah tugas selesai dengan baik, Aisyah merasa lega dan puas dengan hasil kerjanya. Mereka saling berkenalan dan Aisyah menyadari bahwa ibu hamil yang baru saja melahirkan itu bernama Wina. Setelah menyelesaikan tugasnya, Aisyah dan Pak Haji disuguhi segelas teh hangat oleh keluarga Wina. Seusai obrolan hangat dan rasa syukur, Aisyah dan Pak Haji memutuskan untuk pamit pulang. Mereka berdua pulang dengan motor tuanya. Pak Haji mengantar Aisyah ke rumah dinasnya. Pagi hari tiba dan Aisyah pagi ini merencanakan untuk mengunjungi rumah Wina. Dengan membawa beberapa vitamin dan makanan kecil, Aisyah berjalan kaki menelusuri jalan desa yang sudah mulai hidup setelah fajar. Saat melewati jalan yang sebelumnya diingatkan oleh Pak Haji untuk tidak menengok kanan kiri, Aisyah merasa ada yang berbeda. Suasana terasa hening, padahal saat itu masih pagi. Namun tiba-tiba terdengar rintihan perempuan menangis. Aisyah yang terkejut langsung mencari sumber suara itu. Setelah melangkah beberapa langkah, ia mendengar suara anak kecil yang muncul dari semak-semak. Tiba-tiba anak kecil itu muncul di depan Aisyah, menertawakannya dengan wajah yang tak kasat mata. Aisyah merasa sesuatu yang tidak biasa dan mulai merasa takut. Dengan langkah yang cepat, ia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju rumah Wina. Dengan nafas yang terengah-engah, Aisyah akhirnya tiba di rumah Wina. Rumah sederhana itu terlihat sepi, namun yang membuat Aisyah semakin merasa aneh adalah semua pintu dan jendela tertutup rapat. Aisyah mencoba mengetuk pintu dan menyapa beberapa kali. Assalamualaikum Bu Wina, ini Bu Aisyah. Assalamualaikum. Bagaimana keadaan ibu dan bayi? Namun tidak ada jawaban. Aisyah mencoba membuka pintu dengan hati-hati, tetapi pintu tersebut terkunci dari dalam. Aisyah merasa cemas dan mencoba menunggu sebentar di depan rumah. Setelah menunggu cukup lama di depan rumah Wina, tanpa ada tanda-tanda kehadiran siapapun, ia memutuskan untuk kembali ke kliniknya, tetapi ketakutan masih membayangi pikirannya setelah pengalaman mistis di jalan tadi. Dengan hati yang berdegup kencang, akhirnya
akhirnya Aisyah memutuskan untuk memutar jalan meski itu memakan waktu lebih lama. Dalam perjalanan, Aisyah memutuskan untuk singgah sejenak di warung Bu Wati. Saat memasuki warung, suasana hangat dan ramah membuatnya sedikit merasa lebih tenang. Bu Wati menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat pagi Bu Aisyah. Dari mana Bu?" Aisyah menjawab, "Saya dari rumah Wina Bu, tapi anehnya tidak ada orang di sana. Saya menunggu cukup lama, tapi pintu dan jendela tertutup rapat." "Oh, mungkin mereka sedang pergi ke pasar atau ada urusan lain." Aisyah mengangguk setuju dengan jawab Bu Wati. Saat Aisyah mengobrol dengan Bu Wati, tiba-tiba Bu Romlah, tetangga Bu Wina, datang. Aisyah menyapa dengan ramah, "Selamat pagi Bu Romlah." Bu Romlah tersenyum sambil menyapa kembali. Selamat pagi Bu Aisyah. Bu Romlah memesan 2 porsi pecel sayur kepada Bu Wati. Bu Wati dengan sigap membuat pesanan Bu Romlah, sementara Aisyah memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, "Maaf Bu Romlah, saya kebetulan tadi dari rumah Wina, tapi sepertinya tidak ada orang di sana. Apa tadi pagi Bu Romlah melihat Wina, entah itu keluar atau kemana?" Bu Romlah mengangguk seraya menjelaskan, Oh iya Bu Aisyah, memang dari tadi pagi mereka keluar, tapi entah kemana. Tadi dini hari saya terbangun ingin ke toilet, lalu saya mendengar suara mobil di luar. Saya lihat dan mengintipnya dari jendela. Saya melihat sebuah mobil jeep hitam di depan rumah Wina. Mereka, Wina dan keluarganya beserta bayinya, terasa terburu-buru masuk ke mobil itu dan segera pergi. Dan setelahnya saya nggak tahu itu. Aisyah terkejut mendengar cerita tersebut. "Mobil hitam Bu?" Bu Romlah merenung sejenak. Iya Bu, saya ingat-ingat mobilnya mirip seperti mobilnya Dendrino. Saya pikir begitu Bu Aisyah, tapi saya agak ragu soalnya saat itu masih gelap, jadi saya tidak bisa melihat dengan pasti. Tapi memang mereka pergi terasa terburu-buru. Aisyah mulai merasa khawatir dan bertanya-tanya apa yang terjadi. "Terima kasih Bu Romlah informasinya." Dalam hatinya, Aisyah semakin bingung dengan apa yang terjadi di desa ini. Setelah mendengar cerita dari Bu Romlah, Aisyah semakin bingung dengan kejadian misterius di desa ini. Ia memutuskan untuk menanyakan Bu Wati apakah Pak Haji sedang ada di rumah dan apakah bisa mengantarnya ke kantor kepala desa. Lalu Bu Wati memanggil Pak Haji. "Pak Haji, Pak, Bu Aisyah ingin diantar ke kantor kepala desa." Pak Haji yang tengah berada di dalam rumah segera keluar menyapa Bu Aisyah dan Bu Romlah. "Tentu Bu Aisyah, monggo, saya bawa motor dulu ya." Aisyah segera membayar pesanannya ke Bu Wati dan berpamitan kepada Bu Romlah. "Terima kasih banyak Bu Wati, sampai jumpa." Dalam perjalanan menuju kantor kepala desa, Aisyah penasaran dengan kejadian yang dialami keluarga Wina. Ia pun bertanya kepada Pak Haji, "Pak Haji, ada yang aneh kayaknya di keluarga Wina ya. Kenapa tiba-tiba pergi begitu saja?" tanya Aisyah dengan rasa penasaran. Pak Haji lalu menjawab, "Ya Bu Aisyah, memang agak aneh kelihatannya. Keluarga Wina setelah hamil kemarin menjadi lebih tertutup sepertinya. Ini mengingatkan saya pada kejadian beberapa bulan lalu." Aisyah lalu dengan penasaran menanyakan kembali, "Apa yang terjadi beberapa bulan lalu Pak Haji?" Pak Haji mulai bercerita, beberapa bulan lalu ada perempuan muda yang hamil juga di desa ini. Ceritanya hampir sama. Setelah 1 hari kelahiran bayinya, keluarganya itu pergi. Katanya sih mereka pulang kampung halaman. Tapi setelah beberapa hari mereka kembali tanpa bayinya. Ketika ditanya oleh tetangganya, katanya mereka mengatakan bahwa ada keluarga di kota yang mengadopsi anaknya. Saya takut kejadian ini mungkin hampir serupa dengan Wina. Aisyah merasa ada pola yang sama dengan kejadian keluarga Wina. Saat Aisyah dan Pak Haji tiba di kantor kepala desa, mata Aisyah langsung tertuju pada mobil jeep hitam yang terparkir di halaman kantor. Mobil itu sepertinya sama dengan yang diceritakan oleh Bu Romlah. Meskipun tidak bisa dipastikan, namun dugaan Aisyah semakin menguat. Aisyah turun dari motor Pak Haji dan menyampaikan terima kasih. "Terima kasih banyak Pak Haji, saya ke kantor dulu. Mungkin saya nggak perlu ditunggu ya Pak Haji. Terima kasih sebelumnya." Pak Haji tersenyum. "Baik Bu Aisyah, kalau butuh bantuan lagi langsung hubungi saya saja." Aisyah lalu ke ruangan kepala desa. "Assalamualaikum Pak Kades, ini saya Aisyah." Pak Kades mengangkat kepala dan menyambut dengan senyum. "Waalaikumsalam Bu Aisyah, monggo masuk saja, ada yang bisa saya bantu?" Aisyah memulai percakapannya dengan Pak Ningrat. Aisyah mencoba membahas tentang progres kesehatan dan program-program kesehatan
kejahatan yang diimplementasikan di desa ini bersama Pak Ningrat. Namun ketika Aisyah bercerita tentang keluarga Wina, Pak Ningrat terasa cuek dan cenderung menghindari pembicaraan tersebut. Aisyah merasa ada sesuatu yang disembunyikan, namun sebelum ia menanyakan lebih lanjut, Rino masuk ke ruangan dan mengatakan, "Bapak sudah ditunggu di pertemuan." "Oke, Bu Aisyah, nanti kita bicarakan lagi ya. Mohon maaf, saya sedang ada pertemuan dan ditunggu segera." Aisyah merasa tidak enak hati dan mengerti bahwa pembicaraannya mengenai keluarga Wina tidak dapat diteruskan saat itu. Ia mengucapkan terima kasih dan memohon izin untuk pergi. Rino membuka pintu untuk Aisyah dan dia melangkah keluar dari kantor kepala desa. Aisyah mencoba memejamkan mata untuk tertidur, walau beban pikirannya masih bingung dengan apa yang terjadi di dalam desa ini. Kemudian ia terlelap tidur, namun dalam mimpinya dia mimpi buruk. Dalam mimpinya ada wanita bermuka pucat di atas tubuh Aisyah. Tubuhnya mengambang di atas tubuh Aisyah sambil berkata, "Aisyah, tolong aku." Suara itu dengan nada sedih. Lalu Aisyah terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. Aisyah terbangun dengan keringat dingin menutupi tubuhnya. Mimpi buruknya tentang wanita bermuka pucat yang meminta pertolongan membuatnya merasa gelisah. Meski dalam kenyataannya Aisyah tahu bahwa itu hanya sebuah mimpi. Pagi harinya dengan badan yang lelah karena memikirkan mimpi buruk dan kejadian-kejadian aneh di desa ini, Aisyah kembali melakukan rutinitasnya. Aisyah memikirkan kembali mimpinya tadi malam. Dia mengingat kembali bahwa perempuan itu sambil meminta bantuan menunjuk tangannya ke sebuah lemari tua yang ada di dalam kamar Aisyah. Dengan rasa penasaran, Aisyah menuju kamarnya dan mulai membongkar apa yang ada di dalam lemari tua yang ada di dalam kamarnya. Saat dia menggeledah lemari tua itu, dalam belakang lemari dia menemukan sebuah foto. Di dalam foto itu ada seorang perempuan dan laki-laki. Aisyah terasa mengenal laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu adalah Rino, si anak kepala desa. Namun Aisyah tidak tahu perempuan yang ada di foto itu. Lalu Aisyah mengambil foto itu dan menyimpannya. Dia memutuskan akan membawa foto itu dan menanyakan ke Bu Wati nantinya. Pagi harinya Aisyah berkunjung ke warung Bu Wati dan mengobrol dengan Bu Wati serta beberapa penduduk desa yang ada di situ. Setelah menanyakan tentang perempuan yang ada di foto itu, setelah menanyakan ke Bu Wati dan beberapa warga, Aisyah menemukan bahwa itu adalah Siti Rahma dan Rino. Mereka berdua memiliki hubungan yang lebih dari sekedar hubungan kerja. Beberapa orang menyebutkan bahwa Siti Rahma dan Rino dikabarkan menjalin hubungan asmara. Meskipun hubungan tersebut tidak diketahui secara pasti oleh semua orang, isu-isu tersebut menyebabkan Siti Rahma mengundurkan diri sebagai bidan desa. Aisyah merasa semakin terlibat dalam misteri ini dan merasa perlu untuk mengungkap kebenaran di balik kisah tragis ini. Lalu Aisyah meminta Pak Haji untuk mengantarnya ke rumah Pak Ningrat, menanyakan lebih lanjut tentang hal ini. Bagaimana kelanjutan tentang kisah bidan Aisyah? Simak di bagian keempat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.